Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah cuy. Oke, sudah direkam. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Bahkan tadi ada yang dari jam 12:10 udah gabung. Masya Allah. Padahal siarannya masih siaran poster. Apa-apa, itu tandanya teman-teman luar biasa. Menanti-nanti kesempatan pada hari ini, pada waktu hari Kamis jam 1 siang ini. Seperti biasa, Kak Dwi akan berbagi cerita buat teman-teman semua. Berbagi kisah tentang Rasulullah SAW. Oh ya, tadi nasib yang tadi Kak Dwi bawakan itu nasib tahun berapa itu ya? Tahun 97 kayaknya. 9697 itu nasib dari Suara Persaudaraan. Judulnya Zuhud. Tentang Rasulullah yang hidupnya sederhana sekali teman-teman. Bahkan kalau dengerin tadi liriknya, bahkan pernah 3 purnama, tiada api menyala di rumahnya. Maksudnya apa? Artinya itu Rasulullah nggak masak-masak. Kenapa? Karena nggak punya uang, nggak punya sesuatu yang dimasak. Dia nggak punya uang, Kan biasanya kalau di sana ya, kalau di Rasulullah bukannya nggak kaya, Rasulullah itu kaya tapi rajin bersedekah, gitu teman-teman. Uangnya banyak tapi langsung disedekahin. Jadi Rasulullah itu hanya digunakan hartanya hanya untuk kebutuhannya sehari-hari. Kalau lagi nggak punya uang, maksudnya nggak punya uang tuh maksudnya gimana ya? Ketika hartanya banyak terus habis, lupa Rasulullah. Oh iya, kan harusnya menyiapkan juga. Nah Rasulullah akhirnya apa? Berpuasa. Keren ya. Gitu. Jadi Rasulullah itu orang yang rajin berpuasa. Iya, sekarang hari Kamis. Ada gak teman-teman yang puasa sunnah hari Kamis ya? Nah, itu juga salah satu sunnah yang dianjurkan sama Rasulullah SAW. Selain puasa di bulan Ramadan yang wajib bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin, ada lagi puasa-puasa atau saum-saum sunnah yang dianjurkan sama Rasulullah. Di antaranya puasa Senin dan Kamis. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Bagus untuk kesehatan. Kenapa? Karena waktu puasa itu berarti organ tubuh kita nih, organ pencernaan kita berarti sedang istirahat. Nah, kalau 1 tahun itu ada 1 bulan di mana kaum muslimin, kaum mukminin berpuasa mengistirahatkan organ pencernaannya. Nah, selamat buat teman-teman yang hari ini puasa sunnah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, terus ada lagi puasa setiap 3 hari di tengah-tengah bulan. Puasa Ayamul Bid. Assalamualaikum Kak Dwi. Waalaikumsalam Khonsa, Masya Allah. Sudah 27 yang sudah bergabung bersama kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang melalui Zoom online ini. Sudah ada. Absen, Kak. Ya, gimana? Di absen. Di absen satu-satu. Ada Hania, ada Mufida, ada Akila, ada Rafa, ada Hana, ada Zia, ada Arfan, ada Malaika Rizki, ada Azza, ada Asyam, Fikah, Khonsa, Mimi Derela, ada Hadi, ada Melita, ada Syifa, Faris, Nadia, Haidar, Hafiz, Handayani Sumi. Apa nih? Ya. Salman Hamid, Nabil, Kamila, Dinda Putri. Masya Allah. Sudah 27 yang bergabung bersama kita semua. Baik, langsung kita mulai saja. Seperti biasa, Kak Dwi ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, acara ini didukung dan disponsori oleh Tunas Muda Care. Nih yang di belakang Kak Dwi ya, Care disingkatnya. Kita punya program-program sosial, diantaranya adalah celengan yatim ini. Jadi celengan ini bisa dibagikan gratis buat teman-teman semua. Nanti fungsinya apa? Jadi teman-teman kalau punya sisa uang jajan, jangan sisa uang jajan. Aku mau berbagi nih spesial dengan uang aku sendiri. Boleh. Tinggal masukin aja di lubang yang di sini. Nanti setiap sebulan sekali bisa dibuka, di bawahnya tuh ada ininya. Ada tutupnya yang bisa dibuka. Nanti uangnya boleh ditransfer ke rekening nih, rekening ini nih. Nah, ada rekeningnya kan? Nah, nanti bisa ditransfer ke situ. Bisa minta tolong ayah bundanya. Nah, apalagi program Tunas Muda Care, ada lagi namanya program sedekah di hari Jumat, hari terbaik. Nah, di situ kita memberikan makanan, kadang-kadang sayuran, kadang-kadang kemarin hari pohon kita memberikan tanaman supaya ditanam kepada teman-teman kita yatim binaan Tunas Muda Care.
Terus ada lagi program yang lainnya adalah orang tua asuh. Nah, orang tua asuh ini buat ayah bunda yang ingin menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yatim binatu Tunas Muda Care dengan cara mentransfer setiap bulannya Rp100.000 sudah menjadi orang tua asuh. Ada lagi sebenarnya program minyak jelantah berkah. Oh, teman-teman atau ayah bunda semua yang punya limbah, bukan limbah. Kalau minyak goreng itu kan hanya sekali 2 kali pakai, setelah itu kan nggak boleh dipakai lagi karena sudah berkurang lagi nilai higienis dan kesehatannya. Nah, itu limbahnya itu bisa ditukarkan sama teman-teman Tunas Muda Care. Gimana caranya? Dikumpulin, nanti ditukerin sama sama jerigen yang besar. Nah, tapi untuk sementara masih untuk wilayah Kecamatan Ciracas saja. Tapi nggak menutup kemungkinan sih nanti bisa hubungin ini deh teman-teman dari Tunas Muda Care. Semua akun media sosialnya ada Twitternya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, dan ada web. Nah, keren ya. Nah, kita lanjut ya. Kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kita review lagi. Pertemuan kemarin itu Rasulullah. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru gabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Siapa tadi ya? Alifah ya? Oke, Masya Allah. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Nah, minggu lalu kita sampai pada dakwah Rasulullah kepada orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan itu siapa? Kemarin diantaranya adalah yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah istri beliau. Siapa namanya? Bunda Khadijah. Ya, betul, Bunda Khadijah. Terus siapa lagi? Mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama Rasulullah. Anak-anaknya, putri-putrinya. Siapa nama putrinya? Fatimah. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Umi Kulsum, ada Fatimah. Betul, ada Fatimah. Terus siapa lagi yang tinggal bersama Rasulullah? Ada sepupunya, anaknya Abu Thalib, namanya Ali bin Abu Thalib. Betul. Terus ada satu lagi yang menjadi anak angkatnya Rasulullah, namanya Zaid bin Harisah. Nah, mereka lah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harisah, putri Rasulullah, istrinya, mereka adalah orang-orang terdekat yang memeluk Islam, menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian siapa lagi kemarin? Kemarin yaitu ada sahabat-sahabat terdekatnya. Siapa sahabat Rasulullah yang paling dekat? Namanya Abu Bakar. Betul, Abu Bakar. Nama panggilannya Atiq. Pakai huruf Atiq. Nama panggilannya Atiq. Nah, Abu Bakar ini unik ya, kemarin masuk Islamnya. Jadi ketika dia sedang berdagang di Syam, terus ketemu dengan seorang rahib, seorang syekh, seorang pendeta yang mereka masih beriman kepada Allah, masih agamanya masih menganut agama Ibrahim dan masih menganut agama Nabiullah Isa alaihissalam. Dia mengatakan kepada Abu Bakar, "Kamu dari mana? Dari Mekah ya? Kamu di sana apakah sudah turun seorang nabi?" Nah, itu mirip-mirip seperti kejadiannya Talha bin Ubaidillah. Jadi mereka justru mendapat kabar tentang pengakuan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah ketika mereka sedang di luar. Sehingga ketika datang ke kota Mekah, mereka langsung beriman. Makanya kemudian Abu Bakar disebut As-Siddiq itu karena salah satunya adalah yang pertama kali membenarkan. Padahal nih Abu Jahal berharap nih Abu Bakar tadinya supaya memusuhi Rasulullah. Tapi kan bagaimana mungkin ya, sahabat dekat gitu loh, masa mau memusuhi. Apalagi Nabi Muhammad itu terkenal di kota Makkah sebagai orang yang paling baik, paling jujur, paling baik akhlaknya. Tapi sebagian orang kemudian mengingkari beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada siapa lagi selain Abu Bakar As-Siddiq? Ada 6 orang yang melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. 3 pemuda ya, usianya 15 tahun sampai 16 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Ada lagi namanya Sa'id bin Zaid. Terus ada lagi namanya Abu Ubaidah. Nah, mereka ini 10 orang ini, Umar nggak masuk ya, Umar nanti masuk Islamnya belakangan. Mereka adalah orang-orang yang disebut oleh Rasulullah 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, ada 9 tadi. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Nah, mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah sendiri yang ngomong. Nah, waktu itu Rasulullah dan para sahabat mereka
memeluk Islam, tapi mereka belum terang-terangan menyatakan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang kota Mekah, oleh orang-orang kaum Quraisy di kota Mekah itu adalah salah. Jadi mereka, Rasulullah dan para sahabat itu lebih memilih untuk mengokohkan keimanan mereka dulu sampai nanti datangnya perintah Allah untuk dakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Baik, kita lanjut. Mana? Nah, ini dia. Oh ya teman-teman, ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan dakwah terhadap orang-orang pilihan, nah, jadi ketika Rasulullah berdakwah kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berdakwah kepada sahabat-sahabat yang lain yang untuk masuk Islam, itu ternyata ada orang-orang yang mereka melihat Rasulullah dan para sahabat itu. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak, majikannya namanya Umayyah, yang nanti dia akan disiksa ya, terus ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bilal ini adalah orang yang sangat kagum dengan Rasulullah dan dia menyatakan diri masuk Islam, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada lagi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Siapa dia? Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang tidak bisa melihat. Sahabat yang buta. Betul, matanya tidak bisa melihat alias buta. Dan dia menjadi salah satu sahabat yang peristiwanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat apa? Ada yang tahu nggak? Surat Juz 30. Ada. Betul, surat Abasa yang artinya bermuka masam. Cemberut lah, Rasulullah cemberut. Jadi suatu ketika, jadi Abdullah bin Umi Maktum ini luar biasa teman-teman. Walaupun dia miskin, tapi beliau ini adalah orang yang rajin bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Jadi coba bayangin, walaupun buta, terus miskin, tapi rajin belajar. Suatu ketika kan Abdullah bin Umi Maktum nggak tahu kalau dia sedang tidak tahu kalau Rasulullah itu sedang berhadapan dengan orang-orang kaya, orang-orang bangsawan. Tahu-tahu datang aja Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang Islam. Rasulullah kaget melihat tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum datang sementara Rasulullah sedang berbicara dengan orang-orang bangsawan, orang-orang kaya. Maksudnya mungkin dalam hatinya Rasulullah, sebentar wahai Abdullah bin Umi Maktum, aku melayani mereka dulu. Aku berbicara dengan mereka, kalau selesai nanti aku akan berbicara denganmu. Tapi Abdullah bin Umi Maktum kan nggak mendengar suara Rasulullah. Dia terus bertanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, ajarkan aku Islam. Nah, karena dia terus meminta, Rasulullah itu sampai sebenarnya bukan kesal, bukan marah, cuman wajahnya cemberut, bermuka masam kalau di dalam Quran surat Abasa itu. Tiba-tiba langsung ditegur sama Allah. Masya Allah. Tuh sampai tuh Abdullah bin Umi Maktum setelah peristiwa itu dia jadi sahabat yang sangat istimewa di mata Rasulullah. Nah, keren kan sahabat-sahabat Rasulullah. Nah, jadi diam-diam banyak orang-orang yang kemudian menyatakan keislamannya. Nah, turunlah perintah sholat. Tapi sholatnya, kalau dalam buku ini nih, Kak Dwi lupa. Referensi Kak Dwi berkisah itu buku ini namanya Ar-Rahul Maktum, Syekh Sofia Roman Al-Mubarakfuri. Di dalam buku ini dikabarkan tentang Rasulullah waktu itu dan kaum muslimin diperintahkan sholat cuma 2 waktu teman-teman. Yaitu sebelum terbitnya fajar sampai sebelumnya terbenam matahari. Kira-kira nih kalau sekarang tuh sholat subuh dan sholat asar. Enak nggak? Jangan membandingkan sholat sebelum Isra Mi'raj cuma 2 waktu, sekarang 5 waktu, bukan begitu. Tapi mereka ini sholatnya teman-teman itu kalau mereka mau sholat berjamaah, mereka Rasulullah dan kaum muslimin biasanya pergi ke lereng-lereng bukit di sekitar kota Mekah. Mereka sholat berjamaahnya itu sembunyi-sembunyi. Nah, bukan berarti mereka takut ya, bukan. Tapi don't speaking tuh apaan tanya? Oke, yang lain boleh di mute dulu selain suara Kak Dwi biar teman yang lain tidak terganggu. Oke, terima kasih. Sampai di mana tadi? Oh ya, Rasulullah dan para sahabat itu sholatnya biasanya suka ke lereng-lereng bukit di sekitar kota Mekah. Bahkan pernah nih Abu Thalib melihat Rasulullah dan sepupunya Ali bin Abu Thalib sholat di rumahnya. Sampai Abu Thalib nih pamannya bertanya, wahai, apa yang kalian lakukan? Kata Rasulullah, wahai pamanku, ini adalah anjuran dari Allah, kewajiban kami sebagai seorang
Muslim sebagai seorang mukmin. Terus kata Abu Thalib, kalau memang itu adalah perintah dari Allah, teruskan. Jadi Abu Thalib itu dari awal memang menyukai dakwahnya Rasulullah, ajaran Islam. Cuma Abu Thalib kan adalah ketua kabilah yang dituakan di kabilah Bani Abdul Muthalib. Jadi dia yang dihormati oleh paman-paman Rasulullah yang lain. Kata Abu Thalib, aku tidak mungkin mengkhianati paman-pamanku mengikuti agamanya Abdul Muthalib. Maksudnya kebiasaan itu, kebiasaan membawa kemarin ya berhala-berhala itu. Nah, singkat cerita teman-teman, oh iya ada yang menarik nih. Jadi ketika turun perintah sholat ini, 2 waktu tadi ya, sholat subuh dan sholat asar, sebelum terbitnya fajar dan sebelum terbenamnya matahari, itu Rasulullah diajarin berwudu. Tahu gak yang ngajarin Rasulullah berwudu itu siapa? Malaikat Jibril. Masya Allah. Yang ngajarin langsung malaikat Jibril. Jadi Jibril turun, kemudian Jibril melakukan berwudu. Berwudu gimana sih teman-teman? Mengusap tangan, kemudian berkumur 3 kali, membasuh hidung. Membasuh hidung sebenarnya namanya istimsyak sama istimsyar. Disedot airnya terus dikeluarkan lagi. Nah, itu hidung. Kemudian membasuh muka 3 kali, kemudian mengalirkan air dari tangan sampai sikut, kemudian mengusap kepala, rambut, kemudian telinga, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki. Itu malaikat Jibril mencontohkan seperti itu. Jadi Rasulullah disuruh melihat dulu bagaimana malaikat Jibril itu berwudu. Nah, luar biasa ya, yang ngajarin langsung malaikat Jibril, Masya Allah. Nah, baik teman-teman. Nah, lama-lama akhirnya orang mulai tertarik dengan ajakan Nabi Muhammad Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berarti apa tuh? Berhala-berhala kan? Yang kemarin nih orang-orang kafir Quraisy, orang-orang penduduk Mekah itu mereka percaya kepada Allah, tapi mereka juga punya berhala-berhala. Ada yang terbuat dari kayu, batu, logam, sampai tepung roti. Tepung roti, gimana ya tepung roti? Pokoknya luculah mereka ini. Dan mereka punya kebiasaan kalau mau berdagang harus mengambil burung terus dilepas burungnya. Kalau terbangnya ke kiri, wah berarti dagangan kita rugi. Tapi kalau terbangnya ke kanan, kita berangkat. Nah, padahal kan itu namanya melakukan kemusyrikan ya. Masa berdagang harus ngikutin burung? Harusnya mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi orang-orang di kota Mekah, terutama orang-orang terhormat, mereka orang-orang kaya, itu mereka membiarkan Rasulullah mengajak orang secara satu-satu tuh. Kenapa mereka tidak marah? Karena Rasulullah dan para sahabat belum, ingat ya, belum kemudian mengatakan bahwa secara terang-terangan bahwa apa yang mereka lakukan, yaitu memiliki berhala-berhala itu adalah sebuah kejahatan atau sebuah kesalahan yang besar. Jadi Rasulullah lebih banyak mengajak orang untuk masuk Islam dulu. Tidak langsung mengatakan, oh itu berhala itu haram. Belum. Ya. Sampai kemudian teman-teman, sampai kemudian kemarin ya, waktu turunnya wahyu itu, Rasulullah menerima wahyu secara teratur. Sebelumnya mendapatkan wahyu tentang surat surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turun secara teratur melalui malaikat Jibril. Sampai kemudian turunlah firman Allah melalui malaikat Jibril, Quran surat Asy-Syu'ara. Wanzir asyiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, ini sebuah isyarat bahwa Rasulullah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak orang-orang terdekat. Kalau kemarin kan orang-orang pilihan tuh, orang-orang yang terdekat juga, tapi belum paman-pamannya yang lain. Kan pamannya Rasulullah itu bukan cuma Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas dan paman-paman yang lain. Terus belum lagi keluarga-keluarga yang lain. Nah, kemudian teman-teman, mulailah kemudian Rasulullah
mengadakan pertemuan. Tahu gak caranya gimana Rasulullah membuat mereka mau hadir ke rumahnya? Rasulullah mengundang mereka untuk jamuan makan. Masya Allah. Jadi Rasulullah mengundang tuh para kerabatnya, paman-pamannya yang dihormatinya itu semuanya termasuk Abu Thalib diundang untuk makan. Akan seneng ya kita kalau diundang makan pasti seneng. Acara ulang tahun, wah pasti kita semangat datang. Terus acara apa lagi? Biasanya acara arisan keluarga. Terus apa lagi? Acara camping. Kan camping biasanya suka ada makan-makan ya. Tuh pasti kita senang. Nah, ini semua karena apalagi yang mengundang adalah Muhammad Rasulullah yang terkenal paling santun, paling baik hati, paling murah hati. Terus apalagi ya kaya karena berhasil bersama istrinya mengelola perdagangan yang besar. Pastilah makanannya yang enak-enak dan lezat-lezat. Masya Allah. Maka kemudian setelah jamuan makan itu, Rasulullah mau mengatakan sesuatu. Sebelum Rasulullah berdiri, paman yang bernama Abu Lahab tiba-tiba berdiri. Hai Muhammad. Kira-kira begitu. Emang Abu Lahab ini paman Rasulullah, saudara dari ayahnya Abdullah, tapi dia tidak suka dengan Rasulullah. Hai Muhammad. Ayo cepat, kamu mau ngomong apa? Mengundang kami makan, mau ngomong apa? Tapi begitu Rasulullah mau ngomong nih teman-teman, kan tadi ditanya mau bicara apa. Begitu Rasulullah mau ngomong, diterusin lagi Abu Lahab ngomongnya. Ingat ya, kita di sini adalah paman-paman kamu yang melindungi kamu. Jadi, jangan kamu hasut kami supaya memeluk agama kamu yang baru. Kalau kamu memaksa, nanti kita semua bisa dimusuhi sama orang-orang di kota Mekah ini. Sama kaum Quraisy. Apalagi kita cuma sedikit. Begitu. Teman-teman, harusnya kan yang pertama bicara kalau acara jamuan makan harusnya kan tuan rumah dulu ya. Nah, mengucapkan sambutan, terima kasih yang sudah hadir memenuhi undangan. Mohon maaf kalau hidangannya kurang berkenan. Kan harusnya begitu nih tuan rumah. Ini Abu Lahab nggak sopan. Dia tamu tapi langsung ngomong. Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Akhirnya Rasulullah hanya diam saja sambil tersenyum. Kata Rasulullah, silakan makannya diteruskan. Sampai 2 kali teman-teman Rasulullah mengundang para kerabatnya untuk makan bersama. Di pertemuan kedua gitu juga. Baru mau ngomong, udah disamber duluan tuh sama Abu Lahab. Muhammad, ayo mau ngomong apa? Cepetan. Aku ini pamanmu. Aku yang paling berhak mengatur semua pembicaraan di tempat ini. Padahal undangan jamuan makannya di rumah Rasulullah. Tapi dia sok-sok ngatur. Masa begitu? Sombong. Betul, sombong. Sampai ke teman-teman nih, pas pertemuan yang ketiga, diundang lagi tuh. Diundang lagi sampai kemudian sebelum Abu Lahab ngomong, Abu Thalib ngomong duluan, pamannya nih yang melindungi Rasulullah. Wahai Muhammad, silakan. Engkau ingin mengatakan apa kepada kita semua? Kami akan mendengarkan dengan baik. Abu Lahab yang tadinya udah mau berdiri tuh, udah cemberut aja. Abu Thalib, aku tadi mau ngomong. Abu Thalib yang ngomong dulu. Kemudian kata Rasulullah berdiri. Mana tadi catatannya? Ini dia. Kemudian Rasulullah berdiri. Kemudian beliau mengatakan, mana tadi? Ini dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai paman-pamanku, kerabatku semua, alhamdulillah, tiada Tuhan selain Allah. Karena Allah yang berhak disembah, yang lainnya tidak. Tuh, langsung Rasulullah memproklamirkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Alhamdulillah. Yang lain bukan Tuhan yang wajib disembah. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, pemberi peringatan kepada kalian semua. Kemudian ketahuilah bahwa sesungguhnya kita semua nanti akan dimatikan sebagaimana ketika kita tertidur. Dan kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita bangun dari tidur. Nih ya, orang mati itu kan seperti orang tidur, cuman bedanya kalau orang tidur dia bisa bangun lagi. Tapi kalau orang sudah mati teman-teman, kapan dia bangkit lagi? Nanti di hari kiamat ketika Allah membangunkan bersama tiupan sangkakala malaikat Israfil. Jadi kalau orang sudah mati, nanti dihidupkan lagi di akhirat ketika datang setelah kiamat tiba.
Rasulullah mengatakan, sungguhnya kita semua akan dimatikan. Dan kita semua akan dibangkitkan. Dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan tahukah kalian, kata Rasulullah kepada paman-pamannya dan pada kerabat yang dikumpulkan, sesungguhnya nanti di akhir yang paling kekal cuma dua. Surga atau neraka. Surga hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan neraka diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Mengatakan Allah ada, tapi mensandingkan dengan berhala-berhala itu. Atau hal-hal yang lain yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman. Begitu selesai, kata Abu Thalib apa? Sungguh indah perkataan keponakanku, wahai Muhammad. Teruskanlah kamu memperjuangkan itu. Aku akan membela kamu. Baru selesai langsung. Wah, ini bahaya, kata Abu Lahab. Ini bahaya. Jangan sampai ini tersebar kepada penduduk kota Mekah, kepada kaum Quraisy. Harus dihentikan sekarang juga. Kata Abu Thalib, hei, aku yang menjamin Muhammad. Kamu tidak berhak, karena akulah yang paling senior. Akulah yang paling tua. Akulah pemimpin kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Wah, tambah kesel tuh Abu Lahab, teman-teman. Pamannya sendiri padahal. Dan Rasulullah nggak pernah jahat sama Abu Lahab. Tapi karena kedengkian, karena iri, karena sombong tadi ya, Abu Lahab itu. Masya Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita. Jadi di pertemuan itu Abu Thalib membela Rasulullah, sementara Abu Lahab memusuhi Rasulullah. Jadi Kak, videonya ke stop. videonya apa? Ke stop. Iya, Kak. Nggak gerak videonya. Oke, sekarang udah gerak. Toyong. Soalnya biasanya kalau ada begitu, biasanya ada jaringan internet yang tidak stabil. Bisa di jaringan Kak Dwi, bisa di jaringan teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sayang? Itu dari tadi gak gerak-gerak, diam aja. Tapi suaranya ada kan? Ya ada. Nah, nggak apa-apa. Abaikan aja gambarnya. Nggak apa-apa. Yang penting suara Kak Dwi terdengar dengan jelas ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ketika Abu Thalib mengatakan bahwa beliau akan melindungi Rasulullah, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kata Abu Thalib, wahai Muhammad, keponakanku, teruskanlah, sampaikanlah kepada orang-orang, aku akan menjamin kamu dan akan melindungimu. Sementara Abu Thalib, siapa tadi? Abu Lahab udah melotot-melotot aja. Abu Gosok. Abu Gosok. Bukan Abu Gosok. Teman-teman, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Salah satu bukit yang ada di kota Mekah. Yang kalau kita ingat kemarin kisah Nabi Ismail ya, itu Sofa dan Marwa itu. Salah satu bukit Sofa dan Marwa. Mereka Bunda Hajar ya, lari-lari kecil. Dari Bukit Sofa ke Marwa 7 kali. Yang kita kenal dalam ibadah haji itu namanya sa'i. Nah, Rasulullah naik ke atas Bukit Sofa. Kemudian dia memanggil kepada seluruh penduduk kota Makkah. Dia panggil gimana teman-teman? Dia panggil Sabahah, Sabahah. Mana tadi? Oh, Sabahah, Sabahah. Kata Rasulullah, wahai Bani Makhzum. Jadi dipanggil tuh perwakilan-perwakilan kabilah-kabilah. Wahai Bani Adi, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Fihr, wahai Bani, apanya semua dipanggil. Kalau ada kata-kata Sabahah, Sabahah, itu berarti ada berita penting. Maka semua orang-orang di kota Mekah mendengar teriakan Rasulullah dari Bukit Sofa itu. Mereka berusaha untuk datang. Berarti ada pengumuman penting nih. Bahkan nih kalau satu keluarga itu nggak ada yang bisa berangkat, biasanya mereka mengirim utusan. Maka kemudian setelah berkumpul, Rasulullah sudah berdiri di atas Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka nih. Wahai kaum Quraisy, wahai penduduk kota Makkah. Seandainya di balik bukit ini ada pasukan perang lengkap dengan senjatanya, mereka akan menyerang kalian. Apakah kalian akan percaya kepadaku? Mereka semuanya jawabnya kompak. Sepakat. Kami percaya karena sesungguhnya kami tidak pernah menemukan dirimu pernah berdusta. Tuh, berarti mereka udah tahu bahwa Rasulullah itu nggak pernah bohong. Orangnya jujur.
Sampai tuh Rasulullah bilang, kalau seandainya di belakang ini ada pasukan perang yang ingin memerangi kalian dengan senjata lengkap, kira-kira kalian percaya gak? Mereka bilang percaya. Kata Rasulullah, tapi aku tidak ingin mengabarkan berita itu. Aku ingin mengabarkan berita yang lebih penting dari itu. Oh, mereka bingung. Ada apakah gerangan berita yang lebih penting daripada serangan dari luar kota Makkah ingin menghancurkan mereka? Apa berita yang paling penting itu? Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang memberi peringatan supaya kalian terhindar dari siksa yang sangat pedih. Mereka bertanya-tanya lagi, peringatan? Siksa yang sangat pedih? Maksudnya apa ya? Mereka makin penasaran. Tiba-tiba pamannya Rasulullah yang namanya Abu Lahab itu, teman-teman, dia bilang begini sama Rasulullah sambil teriak, "Hei Muhammad, hanya perkataan itulah engkau ingin mengumpulkan kami seperti ini? Cuman mau ngomong itu doang? Begitu doang?" Sambil mengangkat kedua tangannya begini, teman-teman. Rasulullah nggak menjawab pertanyaan Abu Lahab. Rasulullah cuma mengatakan, wahai, ini mengatakan, sebentar. Rasulullah cuma mengatakan, Cepetan dong. Sabar. Rasulullah cuma mengatakan, wahai Bani Fihr, wahai Bani Makhzum, wahai Bani Adi, wahai Bani Hasim, disebutin tuh semua perwakilan kabilah itu. Selamatkanlah diri kalian dari siksa api neraka. Bahkan Rasulullah menyebut, wahai anakku Fatimah, aku pun tidak bisa menyelamatkan engkau dari siksa api neraka, kecuali kalian semua bisa selamat dengan beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tinggalkanlah berhala-berhala kalian. Itu teman-teman, orang-orang yang berkumpul itu semuanya tadinya sudah kagum dengan perkataan Rasulullah. Oh, ini berita penting. Ternyata berita pentingnya adalah tentang ibadah yang mereka lakukan selama ini, yang masih suka menyembah kepada berhala-berhala itu. Tiba-tiba ketika mereka semua sudah kagum, Abu Lahab malah ngomong, "Hai, kita pergi aja semua ke sini. Buat apa mendengarkan perkataan dia yang tidak berguna?" Akhirnya lama-lama orang-orang mulai ngomong tuh, iya ya, ngapain kita ke sini? Ada juga, tapi perkataannya benar dia. Itu semua kemudian setelah Rasulullah melakukan itu, semuanya kembali ke rumah masing-masing. Tapi ingat, setelah peristiwa itu, memang Rasulullah tidak menjawab pertanyaan Abu Lahab. Turunlah surat dalam Al-Quran yang bernama Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat syada abi lahabi wata. Itu jawaban Allah kepada Abu Lahab. Masya Allah, orangnya masih hidup. Tapi sama Allah, celaka dia. Sesungguhnya dia benar-benar akan celaka. Tidak berguna semua hartanya, karena dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik, teman-teman. Allah langsung divonis, langsung ditetapkan Abu Lahab sebagai penghuni neraka. Serem banget ya. Tapi itu tidak membuat Abu Lahab malah kemudian insyaf dan bertobat mau masuk Islam, malah semakin benci kepada Rasulullah. Bahkan di Quran surat Al-Lahab itu, teman-teman, ada siapa namanya? Ada disebutkan juga istrinya Abu Lahab yang juga membenci Rasulullah. Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu artinya apa? Ummu Jamil itu artinya ibu yang cantik. Cantik sih, tapi benci sama Rasulullah. Jadi dia memang suka bersama suaminya Abu Lahab itu, suka mengata-ngatai Rasulullah. Nah, teman-teman, itu tadi tuh dakwah terang-terangannya Rasulullah, dakwah terbukanya. Jadi kemudian setelah itu Rasulullah yang tadinya kan sholatnya masih ngumpet-ngumpet tuh di lereng-lereng bukit kan. Sejak saat itu Rasulullah itu berani menunjukkan sholatnya secara terang-terangan di dekat Ka'bah. Bahkan Rasulullah suka membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang mereka sedang berkumpul. Setelah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, tidak ada selainnya. Wah, sedikit demi sedikit lama-lama kemudian orang-orang mulai tertarik.
Di antara Jadi mereka ada yang kemudian menyatakan diri masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika musim haji teman-teman. Nah, kalau musim haji berarti kan datang orang-orang dari luar kota Mekah, datang ke kota Mekah kan. Mereka ingin menunaikan ibadah haji. Nah, ketika orang-orang haji itu datang, Rasulullah biasanya suka mengikuti mereka sampai tempat perkemahan mereka, tempat istirahat mereka. Kemudian Rasulullah menyampaikan berita tentang firman Allah dari dalam Al-Quran. Dan ini membuat orang-orang Quraisy tuh seperti Abu Lahab tadi. Terus ada lagi namanya Abu Jahal. Terus ada lagi namanya Abu Sufyan. Ada lagi namanya Umayyah bin Khalaf. Ada lagi namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka kemudian merasa khawatir. Wah, bahaya ini kalau sampai Muhammad kemudian menyebarkan agama Islam. Lama-lama nanti kalau kita jualan berhala, patung-patung itu, patung-patung kita bisa nggak laku. Wah, mereka kok ngitungnya begitu ya. Padahal kan patung-patung itu memang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Terus apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka nih, Al-Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, terus siapa lagi tadi? Umayyah bin Khalaf, dan orang-orang yang ke mereka adalah tokoh-tokoh bangsawan di kaum Quraisy di kota Makkah. Mereka melakukan rapat, pertemuan. Mereka ingin melawan dakwahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian kata Al-Walid, baik, sekarang berikan kepadaku julukan apa yang cocok untuk Muhammad. Ada yang bilang, bagaimana kalau kita bilang bahwa Muhammad itu adalah dukun? Kata Al-Walid, jangan dukun. Kita tahu dukun itu kalau ngomong suka merapal mantra-mantra. Tapi Muhammad tidak pernah merapalkan mantra-mantra, nggak pernah mengucapkan apa namanya mantra guna-guna. Jadi dia bukan dukun. Terus ada lagi yang bilang, bagaimana kalau kita katakan Muhammad itu orang gila? Kata Al-Walid, nggak cocok. Muhammad bukan orang gila. Kita sudah tahu kalau orang gila itu ngomongin meracau, ngaco. Dia suka ketawa sendirian, bahkan suka nangis sendirian. Dia suka kadang-kadang makan sembarangan, makan sampah, kadang-kadang nggak pakai baju. Tapi Muhammad kita lihat, dia tidak seperti orang gila. Dia tidak pernah ketawa sendirian. Terus ada lagi yang bilang, kalau gitu kita bilang saja dia penyair. Kata Al-Walid, bukan. Dia juga bukan penyair. Yang dia ucapkan itu, kita tahulah syair-syair itu seperti apa. Pantun-pantun itu seperti apa, kita tahu. Dan apa yang disampaikan itu bukan syair. Jadi dia bukan penyair. Terus ada lagi yang bilang, kalau gitu kita katakan saja dia sebagai tukang sihir. Bukan juga, kata Al-Walid. Kita tahu tukang sihir. Dan Muhammad bukan tukang sihir yang suka membacakan mantra-mantra seperti dukun tadi. Mereka pusing sendiri. Gimana ya? Terus Muhammad itu harus kita kasih julukan apa ya supaya orang-orang nanti kemudian mereka tidak mau berdekat-dekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Walid Al-Mughirah ini berpikir, yang cocok apa? Di antara semua itu yang mirip-mirip emang tukang sihir sih. Kenapa? Karena begitu dia mengajak orang-orang untuk memeluk agamanya, biasanya kalau dia seorang anak, dia akan bermusuhan dengan ayahnya. Kalau dia seorang istri, pasti dia akan bermusuhan dengan suaminya. Kalau dia adalah seorang ayah, pasti dia akan bermusuhan dengan anak-anaknya. Maka kita katakan saja, Muhammad itu tukang sihir yang suka merusak keluarga, membuat orang menjadi berantem. Bagaimana? Kata Al-Walid, panjang banget julukannya itu tadi. Dibilang orang gila? Bukan. Karena Rasulullah bukan orang gila. Dibilang dukun? Bukan juga. Dibilang penyair? Rasulullah bukan penyair. Dibilang apa tadi? Tukang sihir? Bukan. Sampai julukannya panjang banget. Tukang sihir yang bisa menyebabkan rusak kekeluargaan dan saling bermusuhan dan jadi tukang berantem. Panjang banget. Masya Allah teman-teman. Jadi itu Rasulullah nih kalau lagi musim haji kan. Kalau lagi musim haji, Rasulullah biasanya mengikuti orang-orang yang datang dari luar kota Mekah kan. Nah, diikuti sama Rasulullah sampai mereka beristirahat. Kemudian Rasulullah menyampaikan tentang dakwah Islam. Tentang bagaimana bahwa yang paling berhak disembah adalah Allah. Dan semua orang-orang yang mendengarkan ceramahnya Rasulullah, yang mendengarkan ajakan Rasulullah itu semuanya terkagum-kagum. Mereka senang. Nah, ternyata apa yang dilakukan Rasulullah itu
suka diikuti sama pamannya Abu Lahab. Begitu Rasulullah pergi, Abu Lahab datang. Hei, kalian dari luar kota Mekah kan? Ingin menunaikan ibadah haji kan? Kalian tahu siapa yang tadi berkata-kata kepada kalian itu? Kamu tahu siapa mereka? Siapa dia? Kamu tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Emang siapa? Dia itu adalah Muhammad. Tukang sihir. Bikin orang suka berantem. Suka merusak hubungan keluarga. Jadi, dia itu pendusta, tukang bohong. Jangan ikuti dia. Jadi Abu Lahab itu suka ngikutin kemana Rasulullah pergi. Kalau Rasulullah selesai berdakwah, Abu Lahab datang kemudian mengatakan tadi tuh julukan-julukan yang tadi sudah dirapatkan oleh mereka. Masya Allah. Tapi teman-teman luar biasa. Justru banyak orang yang memeluk Islam. Tadinya cuma sedikit. Lama-lama makin banyak. Membuat mereka semakin kesal. Buat mereka makin marah. Kemudian mereka membuat gimana caranya supaya Muhammad Rasulullah itu tidak ada yang mau mendekatinya. Kalau perlu mereka orang-orang yang berdekatan dengan Rasulullah harus membenci dia. Beginilah kerjaan orang-orang yang tidak suka kepada Muhammad Rasulullah. Maka kemudian teman-teman, apa saja yang dilakukan oleh mereka supaya orang-orang tidak bersimpati, supaya orang-orang tidak suka lagi dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian walaupun tadi udah dirapatkan bahwa Rasulullah itu bukan orang gila, tapi mereka bilang tuh, kalau ada orang-orang selesai Rasulullah berdakwah, jangan deketi dia, dia itu orang gila. Jadi Rasulullah dibilang orang gila. Padahal yang mendengarkan juga, gila dari mana? Dia tutur katanya baik, santun, apa yang dia katakan juga kebenaran. Tapi begitulah orang-orang kafir, begitulah orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka mengatakan Muhammad itu orang gila. Terus teman-teman, apalagi? Tadi ya, yang masuk Islam diantaranya itu banyak orang-orang lemah, orang-orang miskin. Siapa diantaranya? Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Itu sampai nih ketika Rasulullah berkumpul sama mereka nih, sama orang-orang miskin. Itu orang-orang kafir dari jauh bilang, nah lihat tuh, pengikutnya Muhammad itu cuma orang-orang miskin. Jadi kalau kita ikut bersama mereka, nanti kita ketularan miskin. Janganlah kita nanti jadi ketularan miskin. Jadi mengatakan bahwa yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW itu hanya orang-orang miskin. Padahal kan kita tahu ya ada sahabat-sahabat utama yang juga mereka orang kaya. Abu Bakar orang kaya. Tolha bin Ubaidillah orang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas bangsawan. Orang kaya juga. Terus Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Utsman bin Affan. Iya kan, Utsman bin Affan orang kaya juga. Nah, teman-teman begitulah. Terus ada lagi yang bilang katanya begitu. Jadi ya, betul. Begitu Rasulullah selesai berdakwah kepada orang-orang yang sedang suka berkumpul itu, ada nih utusan-utusan mereka nih. Utusan-utusannya Abu Jahal. Mengatakan, kalian tadi dengarkan apa yang Muhammad katakan. Itu bukan firman Allah. Itu mah bukan Al-Quran. Itu mah dongeng-dongeng. Itu mah cerita-cerita doang. Mereka dihasut seperti itu. Bahkan sampai mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Terus ada lagi nih teman-teman. Al-Quran itu bukan firman Allah, kata mereka. Al-Quran itu buatan manusia. Disampaikan kepada Muhammad. Jadi mereka tuh berupaya gimana caranya supaya masyarakat itu membenci Rasulullah. Tapi gimana? Rasulullah udah terbukti orang yang jujur. Tidak pernah bohong. Kalau ngomong lemah lembut. Nggak pernah marah. Suka tersenyum. Bayangin. Masih ada aja tuh orang gimana caranya supaya mereka membenci Rasulullah. Sampai nih ada seorang orang kafir namanya An-Nadar bin Al-Haris. Itu sengaja diutus sama mereka nih Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah. Wahai An-Nadar, pergi ke sebuah negeri. Kamu belajar tentang dongeng-dongeng, tentang cerita-cerita raja-raja. Jadi nanti begitu Muhammad Rasulullah selesai berdakwah, kamu datangi orang-orang itu. Kamu ceritakan tentang raja-raja di Persia, tentang raja-raja Kaisar Rustum, tentang raja-raja orang terdahulu. Pasti lebih menarik kan cerita-cerita itu daripada perkataan dia. Yang katanya apa tadi? Firman Allah. Itu teman-teman orang-orang jahat itu. Bahkan An-Nador ini teman-teman punya budak.
Jadi begitu Rasulullah selesai berdakwah, Budak bangsa. sama An-Nabor ini budaknya suruh ngapain? Kamu kasih makan tuh orang-orang yang tadi baru saja didatangi oleh Muhammad. Kasih makanan dan kamu bernyanyi sama mereka supaya mereka lebih tertarik sama suara kamu daripada perkataannya Muhammad. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, walaupun Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah orang yang dicintai oleh penduduk kota Mekah, tapi mereka orang-orang yang tidak suka terhadap Allah dan Rasulnya. Yang tadi mengaku itu bahwa Muhammad ketika ditanyakan kalau dia dari balik bukit ini ada pasukan perang, kalian percaya? Mereka mengatakan, kami percaya karena engkau tidak pernah berdusta. Tapi begitu diajak kepada mereka, tinggalkan berhala-berhala kalian, sembahlah Allah karena Allah lah Tuhan kalian, tidak ada yang lain. Mereka marah. Kenapa marah? Ya mereka kan orang-orang kaya, kalau ikut bersama Muhammad nanti Muhammad lebih muda, mereka lebih tua. Masa kita ikut sama yang lebih muda? Mereka sombong, merasa dirinya lebih mulia, lebih kaya, lebih bangsawan. Padahal mereka sebelumnya mengetahui bahwa Muhammad adalah orang yang cerdas, yang amanah, yang jujur, baik hati, suka menolong. Cuman karena kesombongan mereka, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu sampai-sampai teman-teman, Abu Jahal ini, itu pernah didoakan sama Rasulullah. Abu Jahal itu kan nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Ada yang bilang Umar bin Hisham. Kata Rasulullah, ya Allah, masukkanlah ke dalam golongan kaum muslimin salah satu di antara dua orang, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Dan ternyata Allah kabulkan doanya Rasulullah, yang masuk Islam siapa? Umar bin Khattab. Dan ternyata Umar bin Khattab itu lebih hebat daripada Abu Jahal, daripada Amr bin Hisham. Bahkan nih teman-teman, dalam beberapa peristiwa itu pernah Kak Dwi dengar, jadi Abu Jahal itu suka mencuri pendengaran. Maksudnya gimana ya? Abu Jahal itu suka nguping kalau Rasulullah membacakan Al-Quran. Jadi sebenarnya dia percaya bahwa itu adalah firman Allah. Dia sebenarnya percaya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Tapi kalau dia masuk Islam, gimana Abu Jahal orang yang dihormati, masa kemudian mengikuti Muhammad orang yang masih muda? Jadi dia sombong. Dia tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya karena merasa dia lebih mulia. Apalagi dia kan dari golongan kabilah Bani Makhzum. Sementara Rasulullah dari Bani Hashim. Bani Hashim, Bani Makhzum ini adalah dua kabilah yang cukup disegani di antara penduduk kota Makkah. Jadi kalau kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, nanti Bani Makhzum itu bisa direndahkan. Lebih mulia Bani Hashim. Itu kan karena kesombongan ya teman-teman. Yang dia pikir dia lebih mulia, dia lebih terhormat, padahal harusnya yang diikuti adalah sebuah kebenaran. Apakah hari kiamat itu benar? Benar. Apakah Al-Quran itu firman Allah? Benar. Apakah nanti akan dibangkitkan manusia? Benar. Apakah nanti semua orang akan mati? Benar. Apakah semua orang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Benar. Benar. Orang yang hatinya bersih, walaupun dulu dia pernah menyembah berhala-berhala itu, kalau hatinya bersih, pasti dia beriman. Umar bin Khattab kan tadinya memusuhi Islam. Bahkan dia suka menyiksa budaknya juga. Bahkan dia sampai ingin membunuh Rasulullah, ya kan? Ingin bunuh Rasulullah. Tapi dapat hidayah dari Allah. Masuk Islam. Kenapa? Kebenaran. Umar bin Khattab itu tahu. Teman-teman tahu kan ada film serial namanya Omar kan? Kadwi sering nonton berulang-ulang tuh. Bagaimana Umar bin Khattab itu emang hatinya bersih dia. Jadi dia bisa berlaku dengan adil. Muhammad itu kalau diperhatikan apa yang dikatakan benar. Sampai kemudian turunlah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sebelumnya siapa yang masuk Islam? Jawara juga namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah. Baik teman-teman, terima kasih sampai hari ini. Sampai sekian dulu ceritanya. Nanti kita lanjut minggu depan. Tenang buat teman-teman yang tadi ikutnya terlambat. Tadi aku nggak ikut dari awal. Tenang. Nanti ini ada rekamannya kok. Betul. Kita belum pernah foto bareng nih. Baik teman-teman yang kameranya belum dibuka. Buka dulu dong. Biar Kadu bisa lihat wajah-wajah. Biar ketahuan nih apakah ada ikutnya ditemani sama ayah bundanya. Wes keren.
1, Oke, baik, Kak Laras. 1, 2, Ada 3, berapa layar nih? Ada 2 layar ya. Senyum. Senyum terbaik. Sekali lagi. Oke, satu lagi. Ya, satu lagi. Sekali lagi. 1, 2, Senyum. 3, senyum. Oke. Jangan ada yang cemberut dong. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kisah Kak Dwi hari ini, luar biasa. Apa? Kamu belum apa, Salim? Belum foto. Belum foto. Besok Oke, siap. lagi. Besok lagi. Khusus buat Salim. Kak Dwi mau foto nih ya, Salim. Ya, senyum dulu dong, Salim. Assalamualaikum. Salim senyum dong, lihat sini. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Kak Dwi mau coba dulu nih. Udah keluar belum? Salim ya, khusus buat Salim nih. Siap. Oke, sebentar. Cek dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut acara ini dari awal tadi, bahkan dari berapa tuh? Dari sebelum jam 1 udah ada yang ngumpul, udah ada yang datang tadi, Masya Allah, saking semangatnya. Waalaikumsalam. Oke, sudah Kak Dwi simpen nih. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa tetaplah berbuat baik, tetaplah hormati kedua orang tua kalian. Penusulnya apa, Salim? Kan udah di Juga belum assalamualaikum. Nah, salah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah Assalamualaikum. ikut acara ini. Assalamualaikum. Hari ini jangan lupa nanti hari Sabtu kita berbagi kitab Nabi dan Rasul. Jadi hari Sabtu besok tentang Nabi Yakub membangun Baitul Maqdis. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.